Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirvan Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas dari RPP versi lama dan versi baru atau RPP 1 lembar. Nah, untuk RPP versi lama itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 pada tahun 2016. Nah, untuk RPP versi lama ini memiliki 13 komponen. Jadi RPP-nya itu masih banyak, isinya itu masih banyak. Nah, terdapat yang pertama yaitu ada identitas sekolah, yang kedua ada identitas mata pelajaran, ketiga ada kelas atau semester, kemudian ada materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KI, kompetensi isi dan kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk mengisi tugas untuk RPP versi lama, di sini saya mengambil pelajaran olahraga tentang materinya tentang sepak bola. Nah, di sini saya memaparkan teknik dasar dalam bermain sepak bola, mulai dari mengumpan, mengontrol bola dan menggiring bola. Nah, untuk RPP versi barunya atau versi 1 lembar itu sesuai dengan peraturan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 pada tahun 2019. Dan yang berisi hanya 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga itu ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, kenapa pada surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 itu hanya tiga komponen itu? Menurut yang saya baca, alasannya adalah supaya guru itu lebih mudah dalam mengevaluasi dalam pembelajaran, sehingga nantinya ditimbulkan hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan RPP sesuai dengan yang saya buat. Yang pertama itu nama sekolah. Saya mengambil dari SMA Negeri 1 Cineam. Kemudian mata pelajarannya itu adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk kelas 11 kalau nggak salah. Ya, kelas 11 untuk semester 1 untuk 4 kali pertemuan dalam waktu 8 kali 45 menit. Nah, untuk standar kompetisinya yaitu mempraktikkan berbagai keterampilan permainan olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu sendiri mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga beregu bola besar, serta nilai kerjasama, kejujuran, saling menghargai, semangat dan percaya diri. Nah, untuk alokasi waktu tadi sudah. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu siswa dapat melakukan latihan koordinasi teknik gerak dasar, yaitu mengumpan, mengontrol, dan menggiring bola. Nah, dilakukan secara mandiri dan juga berkelompok. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, contohnya seperti ukuran lapang, gawang, juga bolanya. Kan bola yang sebenarnya itu pakai bola liter. Nah, kita bisa menggunakan bola yang dimodifikasi
menggunakan bola plastik. Nah, untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu kita belajar koordinasi teknik dasar, mengumpan, mengontrol, dan menggiring bola secara berpasangan dan berkelompok dengan menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan punggung kaki. Nah, untuk metode pembelajaran di sini saya mengambil demonstrasi. Artinya saya sendiri sebagai guru bisa mencontohkan teknik tentang mengumpan, mengontrol, dan menggiring bola. Kemudian cakupan, yang ketiga itu ada bagian keseluruhan, yang keempat adalah permainan. Nah, kita melakukan permainan sepak bola, dan kelima itu saling menilai satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 3 kegiatannya yang pertama yaitu 15 menit kita ambil waktu untuk berdoa, kemudian pemanasan serta berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Juga pemanasan ya. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti selama 60 menit yang berisi tentang penjelasan cara melakukan koordinasi teknik gerak dasar, kemudian melakukan latihan koordinasi, dan yang ketiga yaitu bermain sepak bola. Nah, yang ketiga yaitu penutup selama 15 menit. Nah, yang berisi kita lakukan pendinginan, evaluasi dari mulai penjelasan, kemudian cara teknik melakukan, kemudian berbaris dan berdoa. Nah, untuk pertemuan 4-nya itu sendiri sama seperti pertemuan 1 sampai 3 kita melakukan berdoa, kemudian presensi, nah pemberian motivasi, pemanasan, juga berlari. Nah, untuk kegiatan inti kita tambah waktunya menjadi 70 menit yang berisi tentang uji kompetensi menendang dan mengontrol bola, kemudian menggiring bola, dan variasi kombinasi teknik permainan sepak bola. Yang terakhir itu kegiatannya adalah penutup selama 10 menit kurang lebih, yaitu pendinginan, evaluasi, berdoa. Dan untuk alat dan sumber belajar yang pertama yaitu tentunya sepak bola. Bolanya itu bisa dimodifikasi atau tidak sesuai dengan ketersediaan. Kemudian lapang sepak bola itu pastinya harus selalu ada. Kemudian tiang gawang bisa juga dimodifikasi, juga peluit. Nah, untuk sumber pembelajaran yaitu bisa dari media cetak, dari berupa buku yang sudah disediakan oleh sekolah, kemudian pegangan juga guru, kemudian LKS, juga bisa kita menggunakan buku permainan sepak bola. Nah, lanjut ke penilaian. Nah, di sini saya mengambil teknik dalam bentuk penilaian. Yang pertama yaitu tes keterampilan atau psikomotor. Kemudian yang kedua yaitu tes sikap. Nah, dapat dilakukan seperti kerjasama, kejujuran, bagaimana cara menghargai teman, percaya diri, dan sportivitas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tes pengetahuan kognitif. Nah, kemudian rekapitulasi penilaian dengan menggunakan keterangan yaitu skornya itu antara dimulai dari 60 sampai 69 itu kurang. Kemudian yang paling bagus itu 91 sampai 100% itu sudah bisa dikatakan sangat baik. Nah, itu mungkin untuk RPP versi lama. Kemudian untuk versi 1 lembar di sini kan cuma 3 komponen. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, sama penilaian hasil pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasarnya kita samakan seperti tadi, seperti RPP versi lama. Kemudian tujuan pembelajarannya juga sama, cuman agak di simple gitu, jadi sedikit tapi tujuannya sama.
Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya untuk RPP versi lama sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 dengan RPP versi baru sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.